wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel YouTube saya, dan hari ini saya sudah berada di dalam stasiun Malang ya. Rencananya di sini saya akan naik bersama kereta api Gajayana Tambahan. Dan untuk kali ini openingnya saya nggak di luar ya, langsung di dalam, soalnya saya sudah masuk dari tadi, jadi nggak sempat bikin opening. Oke, bagaimana keseruan saya menjalani perjalanan kereta api Gajayana pada malam hari ini? Tonton terus videonya sampai selesai. Jadi untuk di long weekend kali ini kereta api Gajayana dijalankan ya, untuk menambah okupansi. Dan bisa dilihat rangkaian kereta api Gajayana Tambahan ini memakai mild steel, berbeda dengan kereta api Gajayana yang sungguhan ya, memakai stainless steel generasi pertama. Dan di sebelah kiri saya ini yaitu kereta api Malioboro Express yang barusan tiba juga. Ya, karena saat saya menaiki kereta api Gajayana Tambahan ini di waktu long weekend, jadi kemungkinan besar nanti saya akan mendokumentasikan yang penting-penting aja ya. Karena ini tadi tiketnya juga ludes dari stasiun Malang. Untuk kereta api Gajayana Tambahan saat ini menggunakan train Mark E, berarti berjalannya hanya 100 km per jam aja, dan memakai bogi K5. 40 ini adalah berat. Dan untuk lokomotifnya sendiri juga belum keluar ya, jadi ini saya di paling depan, jadi belum ada lokomotifnya. Nanti teman-teman ada yang tahu ini lokomotifnya pakai lokomotif CC20 berapa. Dan kebetulan sekali saya juga duduk di eksekutif 1. Wah, ini nanti bakal mendengarkan deru lokomotif sekaligus sulingnya ya. Mumpung di dalam masih sepi, coba kita intip aja ya sebentar-bentar. Jadi ini dia interior dari kereta api Gajayana Tambahan di eksekutif 1. Masih sepi ya. Dan mumpung kita ada di depan, mari kita lihat toilet. Jadi untuk di kereta eksekutif mild steel ini, untuk toilet berada di dua sisi ya, yang satu di depan dan satu di belakang. Wah, udah keren sekali ya toiletnya ternyata. Oke, dan mumpung masih sepi ya, untuk kereta yang saya naiki yaitu K1 09907, yaitu K1 kereta eksekutif, 0 tidak bergerak atau ditarik lokomotif, 99 adalah tahun dinas yaitu tahun 1999, dan 07 adalah nomor urut yang ke-7. Untuk fasilitas yang ada di dalam kereta eksekutif yaitu ada televisi, kemudian ada lampu penerangan, dan kanan kiri juga ada rak bagasi. Kemudian di bawah ini ada jendela dan ada tirai. Di bawah lagi ini ada stop kontak yang untuk mengecas laptop, handphone ataupun tablet. Dan di kereta eksekutif kita juga mendapatkan footrest ya. Dan tidak lupa ini ya, kantong waistbag. Waduh, ada logo merah-merah itu yang keluar. Wah, ini kira-kira buat dinas apa ya? Nggak ngarah ke sana ini.
Waduh, ini lokomotifnya mundur teman-teman. Jangan-jangan ini lokomotif dinas kereta api Kencana Tambahan ini. Wah, bener dong. Ini lokomotif kereta api Kencana. Pakai lokomotif merah. Oke teman-teman, jadi lokomotif dinas kereta api Kencana Tambahan hari ini memakai lokomotif CC 2018348 dari Depo Induk Sidotopo. Lokomotif merah, mantap. Akan mendengarkan baung sepanjang perjalanan ini nanti ya. Wah, ganteng banget teman-teman. Udah kereta eksekutif ya, ditarik lokomotif merah seperti tahun 2010-an ke bawah. Ganteng kan? Sayang saya naik kereta ini ya, jadi nggak bisa melihat dari luar. Semoga teman-teman yang hunting bisa mendokumentasikan. Tapi ini berangkat dari malam pun juga sudah gelap ya. Ya. Untuk kereta makannya sendiri sudah keren ya, memakai pintu otomatis, jadi nggak perlu bingung-bingung untuk membuka. Ini dia kereta makannya, rame ya, keren. Di sini juga ada musolanya, keren teman-teman. Bisa dilihat ya teman-teman, untuk kereta api Kencana sudah menggunakan buku seperti ini, Kencana dan Brawijaya. Untuk linernya kemungkinan kalau dilihat juga sama aja ya, sama seperti di kereta-kereta yang lain. Oh ini sisa pilada hitam. Keren ya sekarang bukunya. Oke, perjalanan kereta api Kencana sudah tiba dan berhenti di stasiun Mlingi. Jadi tadi setelah dari stasiun Malang saya langsung ke kereta makan ya, karena di dalam kereta eksekutifnya itu cukup ramai, jadi saya bingung mau mengabadikan apa. Untuk kali ini sudah hampir setengah perjalanan kalau menurut saya, sudah sampai di stasiun Mlingi. Stasiun Mlingi saat ini udah kelihatan megah ya, jadi udah bagus.
Yang ditunggu untuk saat ini yaitu stasiun Blimbing. Masih progres pembangunan peron dan kanopi. Oke, perjalanan kereta api Gajayana Tambahan telah tiba dan berhenti di stasiun Blitar. Dan di stasiun Blitar ini juga sedang ada pembangunan peron ya. Sepertinya ini bakal dibangun peron tinggi dan kanopi juga. Stasiun Blitar ya. Oke, mungkin setelah stasiun Blitar yaitu stasiun Tulungagung dan stasiun Kediri, 2 stasiun lagi. Mas, sampai sini silakan masuk aja Mas ya. Jangan lupa Mas ya. Ya, perjalanan kereta api Gajayana Tambahan telah tiba dan berhenti di stasiun Tulungagung. Dan untuk di stasiun Tulungagung ini berhentinya lumayan lama ya untuk kereta api Gajayana Tambahan, karena di sini kita akan bersilang dengan kereta api Malabar pagi. Cukup ramai ya untuk penumpang yang turun di stasiun Tulungagung, turun ataupun naik ya, jadi ramai sekali. Untuk di liburan long weekend ini kereta-kereta mulai eksekutif dan ekonomi laris manis. Untuk hari ini saya naik kereta Gajayana di kelas eksekutif dengan menggunakan tarif khusus 2 jam sebelum keberangkatan dengan harga 130.000 dan mendapatkan fasilitas kereta eksekutif di tahun 1999. Menurut saya di dalam kereta eksekutif pun juga cukup nyaman. Untuk AC-nya sendiri sangat dingin ya, jadi tidak kalah lah kalau dihitung dengan kereta-kereta new generation saat ini. Sebentar lagi kereta api Malabarnya juga akan tiba di stasiun Tulungagung. Kalau sudah waktu liburan seperti ini, kereta apapun laris ya. Tadi saya ngewar tiket 2 jam sebelum keberangkatan aja juga kehabisan. Tapi alhamdulillah saya masih dikasih kesempatan untuk naik, dapatkan 1 tiket kereta eksekutif Gajayana Tambahan ini. Apalagi ditarik lokomotif CC201 ya. Biasanya kereta api Gajayana ini identik ditarik dengan lokomotif CC206 seperti kereta eksekutif lainnya. Ya, kalau saya mikir karena mungkin kereta Gajayana Tambahan ini belum sampai 120 ya, jadi nggak harus memakai lokomotif CC206, bisa menggunakan CC201, 203 ataupun 204. Oke, kereta api Malabarnya persiapan tiba di stasiun Tulungagung.
Untuk kereta api Malabar sendiri juga penumpangnya cukup ramai ya teman-teman. Nah, ini pada pulang kampung semuanya ini. Ada liburan sedikit langsung pulang kampung. Oke, setelah ini kereta api Gajayana juga akan segera diberangkatkan. Pelanggan yang kami hormati, sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Kediri. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Kediri, persiapkan diri Anda, periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda.
Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Kediri Station. If you Ya, alhamdulillah perjalanan saya sudah tiba di stasiun Kediri. Dan setelah ini kereta api Gajayana Tambahan juga akan melanjutkan perjalanannya menuju stasiun Gambir. Semoga selamat sampai tujuan, dan untuk para kru yang kembali dinas ke Kota Malang, oke teman-teman, jadi sekian dulu perjalanan trip saya dengan kereta api Gajayana Tambahan. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nantikan di video-video saya berikutnya. Bye-bye. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Nantikan video-video kita berikutnya. Jangan lupa follow Instagram kita BKPA @sdnr13. Dan tentunya jangan lupa like, comment, dan subscribe agar kita lebih semangat lagi untuk membangun channel ini. Bye-bye. Bye-bye.